Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan seputaran crypto, make sure hit subscribe buttonnya and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya akan update kembali seputaran technical analysis untuk Bitcoin. Dan so far sih, teman-teman, semalam itu kita udah sempat bahas ya. Lebih tepatnya tadi pagi itu saya sempat bahas tentang Bitcoin, bahwa kita tidak melihat adanya tanda-tanda bullish itu bisa kontrol market secara keseluruhan. Kenapa? Karena the first sign yang kita butuhkan adalah Bitcoin harus berhasil break dari trendline ini, yang pertama, dan yang kedua ya, di trendline yang berwarna merah ini. Barulah kemudian kita bisa setidaknya mengconvincing diri kita bahwa si Bitcoin ini itu bisa berpotensi kembali rebound sampai ke area-area yang sebelumnya kita consider sebagai area cukup pentingnya dia ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, terakhir kali kita bahas tentang Elliott Wave Theory ini ya, dimana saya cukup yakin bahwa di sini ada potensi wave 2-nya kita. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan selalu di beberapa video terakhir, terlalu banyak orang yang saat ini berpikiran bahwa $38.000 ini merupakan area yang sudah pasti akan divisit oleh Bitcoin. That's why banyak banget orang yang ngantri order beli di kisaran 38.000. Dan sebetulnya teman-teman, kalau kita berbicara soal market gitu ya, Bitcoin bisa dibeli kalau ada yang jual. Pertanyaannya teman-teman, siapa yang akan jual barang di sini ya? Atau kita berbicara whales, siapa yang akan jual barang ketika di 38.000? Ketika semua orang berbondong-bondong melakukan pembelian. Nah, hal itu hanya bisa diwujudkan dengan melakukan shake terhadap weak hand yang terjadi saat ini ya. Tentunya hal-hal ini diciptakan juga agar para retail itu bisa melakukan panic selling atau mungkin ya istilahnya dengan narasi-narasi dan kondisi fundamental yang digoreng teman-teman seperti China dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kondisi yang memang sengaja diciptakan supaya para retail itu otomatis mulai buang barang. Pertanyaannya, pada saat mereka buang barang, siapa yang beli? Of course whales ya teman-teman. Nah sekarang posisinya kita belum melihat sebetulnya, sampai detik ini pun saya bisa katakan bahwa kita itu belum benar-benar ngelihat bahwa whales itu menganggap harga ini cukup murah teman-teman untuk mereka melakukan sell kembali atau mereka buyback kembali. Kecuali balik lagi ya, kalau saya personally trading based on apa yang saya lihat di chart gitu. Jadi kalau misalkan memang dia terjadi breakout, dan itulah yang kita cari ya, kepastian itulah yang kita cari bahwa memang whales ini sudah mulai bersiap-siap untuk mengangkat kembali si market Bitcoin. Oke? Kalau misalnya kondisi saat ini, ada beberapa reason yang menurut saya kenapa market crypto itu, terutama Bitcoin ya, itu selalu tersideways di kisaran area 45.000 dan kisaran $40.000. Pertama teman-teman, faktor fundamental Amerika Serikat, di mana isu tapering dan juga debt ceiling atau limit batas hutang yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini. Di mana kondisinya hal tersebut akan diungkap pada malam hari ini ya, Kamis tanggal 30 di jam 9 malam ya. The Federal Reserve Chair atau Jerome Powell itu akan melakukan testimoni kembali, dan ini akan membahas tentang US Treasury Secretary Janet Yellen. Oh, juga nanti akan ada ya. Jadi di situ balik lagi, ini masih melanjutkan tentang pembahasan atau perdebatan terkait dengan limit hutang yang terjadi 2 hari yang lalu waktu ya. Kalau 2 hari lalu bener ya, hari Kamis ya, Selasa ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan mereka speech ya, kayak antar perbankan besar seperti European Central Bank, Bank of England, Bank of Jepang, itu semua melakukan semacam kayak pertemuan lah ya, kita berbicara seperti itu, membahas tentang perekonomian tentunya. Dan kalau misalkan untuk hari ini, itu fokus utamanya adalah membahas tentang seputaran CARES. CARES itu adalah kayak semacam bansosnya Amerika Serikat ya. Dan juga I think ya ini masih ada keputusan soal debt ceiling ini ya. Hari ini itu kan menjadi penentu. Nah, bagi investor, simple. Kenapa mereka lebih prefer tidak melakukan action di kisaran pergerakan saat ini? Dan juga bahkan ada taking profit ya. Kalau kalian lihat ini untuk emas dia drop ya. Untuk S&P 500 itu juga sama drop ya. Dow Jones juga sama teman-teman. Itu rata-rata pada drop. Karena menurut kondisi market saat ini ya, ada potensi memang untuk smart money itu lebih prefer mereka nge-keep dollar dibandingkan mereka pegang aset, karena anything can happen. Kalau misalkan market drop, mereka sudah persiapkan
dollar atau mereka siapkan amunisi untuk kemudian buyback kembali. Sementara kalau misalkan mereka taruh di aset-aset beresiko seperti saham ataupun cryptocurrency, hal tersebut tentunya akan tidak begitu baik ya, karena seperti yang saya sampaikan teman-teman, smart money itu lebih prefer kehilangan profit dibandingkan kehilangan aset. Meanwhile, kebanyakan retail itu lebih prefer tidak ketinggalan momen alias FOMO dibandingkan mereka harus tersangkut ya. Makanya pasti di atas 50% mostly-nya orang-orang itu tersangkut ya kalau kita berbicara di crypto gitu. Makanya mindset itu sebenarnya harus dibalik dan kita harus follow flow-nya si smart money. Oke? Nah, sorry jadi agak sedikit pembahasan seputaran teori ya teman-teman ya, teori konspirasi. Jadi intinya kalau misalkan secara chart Bitcoin saat ini, saya pikir gini teman-teman, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ya. Kalau misalkan untuk time frame daily, memang dia di bawah 50%. Tapi untuk time frame power hour, ini sebenarnya memang sudah kelihatan seperti ada bullish divergence yang terbentuk ya. Slow but sure, market itu start creating momentum, terutama buyer, dan sekarang kita posisi sudah berada di atas 50% dari si RSI. Nah, yang menarik sebenarnya bukan di time frame 4 jamnya. Sebetulnya ini udah beberapa waktu kita sudah sempat lihat dan sudah sempat kita bahas teman-teman. Bahwa, wah, roti teman-teman, suatu pertanda ya. Saya akan buka dulu chart Choti ya. Nah, chart Choti ini cukup menarik teman-teman ya. Nanti malam mungkin akan saya bikin video seputaran analisis untuk Choti ya. Karena sebetulnya kita beberapa di Advance Group ini lagi pantau banget nih untuk si Choti untuk kita follow supaya kita bisa istilahnya maksimalkan keuntungan. Jadi ini nanti akan kita bahas juga. Tapi di video berikutnya ya teman-teman ya. Karena tadi saya juga sudah melakukan voting melalui Telegram dan ternyata cukup banyak yang interest untuk membahas tentang seputaran Choti ini. Oke? So, kita balik lagi ke Bitcoin karena yang iklan Chotinya udah lewat. Nah, untuk time frame daily sebenarnya ini yang menurut saya cukup menariknya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngelihat posisi saat ini, itu sebetulnya memang sudah terbentuk yang namanya hidden bullish divergence sudah dari beberapa waktu lalu gitu. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya saya tarik dari sini ya, kalian bisa lihat ya, ketika low terakhir terbentuk itu di kisaran area ini. Secara RSI itu cenderung lebih di atas. Sekarang RSI-nya itu sudah create lower low, tapi marketnya itu malah create higher low. Nah, bagi hidden bullish divergence, ini tuh bisa merupakan suatu pertanda, ya, RSI hidden bullish divergence, ini bisa merupakan suatu pertanda bahwa tren itu masih akan berlanjut, ya, continuation trend, oke? Nah, kalau misalkan ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya, jadi continuation trend masih akan berlanjut, dan inilah kurang lebih gambarannya, teman-teman. Jadi ketika low-nya itu higher low pada chart, dan RSI-nya itu lower low gitu ya. Ini menandakan yang namanya bullish dan ini istilahnya hidden bullish divergence. Dan ya inilah yang terjadi pada time frame daily sebetulnya. Tapi memang gini ya. Kenapa tone saya belakangan ini lebih condong ke arah bear gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat sebenarnya simple banget karena memang kita di sini secara realita kita masih under pressure dari downtrend yang terbentuk atau descending channel yang terbentuk gitu ya. Dan proses saat ini itu tampak kita sedang terkoreksi aja gitu loh. Terkoreksi atas apa? Sekarang gini teman-teman, saya akan tanya ke teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat chart pergerakannya seperti ini. Penguatan, oke, simple. Penguatan itu terdiri dari higher high, higher low sequence, higher high, higher low sequence. Nah, lalu di bagian tertentu tiba-tiba market itu terbentuk proses sideways seperti ini, ya. Nah, apa yang akan teman-teman katakan? Mostly-nya teman-teman akan bilang ini adalah bullish pennant. Tapi tentunya teman-teman akan lebih confident. Kenapa? Karena posisinya lagi uptrend. Nah, sekarang posisinya itu secara kasat mata kalau kita lihat ini sudah dalam keadaan minor downtrend. Kita bilang nggak major downtrend ya. Kenapa? Karena saya sempat sampaikan juga bahwa di time frame daily memang kita ingin melihat yang namanya terbentuk higher low ya. Even nanti di Fibo 61,8% pun kisaran 38.000 it's still higher low. Dan itu yang kita butuhkan in terms of menyelesaikan Elliott wave count yang lebih major, which is ini adalah wave satunya kita dan ini adalah wave 2-nya kita sebelum akhirnya wave 3 dan seterusnya teman-teman. Nah, ini adalah proses yang memang harus dilalui. Artinya kalaupun kita masih harus melihat Bitcoin drop sekali lagi karena time frame mungkin dari H4-nya dan memang harus dia finishing dulu, harus dia mungkin semacam nge-shake weak hand sekali lagi. Balik lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman trading futures long ya, ketika terkena stop loss, apa yang terjadi?
secara otomatis posisi long teman-teman itu akan terkonversi menjadi short. Dan by the time itu terjadi, disitulah para big fund atau whales bisa melakukan serok karena banyaknya order short atau sell di market. Dan ya, sometimes hal itu bisa terjadi teman-teman. Jadi bagi sebagian orang akan mengatakan bahwa ini adalah manipulasi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya secara psikologis market pun itu sebetulnya sudah merupakan suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, balik lagi tentang pergerakan kripto saat ini, saya pikir seperti itu ya. Kita perlu perhatikan saja teman-teman apakah si Bitcoin ini mampu break dari descending channel-nya gitu ya. Itu dulu pertama yang kita perlu perhatikan teman-teman. Dan kalau misalkan hal tersebut terjadi, perlu saya remind bahwa di kisaran area ini itu ada resistance yang cukup strong karena terakhir kali market drop itu terinitiate dari proses yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang ini kan adalah memori ya atau suatu ingatan gitu kan. Dimana pada saat harga itu pernah terjadi sesuatu yang ekstrim. Jadi sederhananya kalau misalkan nanti kita mendapatkan kesempatan melihat Bitcoin naik kembali, expect rejection di kisaran area tersebut ya. Setidaknya untuk menahan pergerakan Bitcoin langsung penguatan signifikan. Jadi teman-teman kalau misalkan miss momentum di sini masih bisa entry kembali kok, ibaratnya di harga yang mungkin sedikit lebih tinggi tapi menurut saya lebih terkonfirmasi, ibaratnya seperti itu teman-teman. Oke? So I think update seputaran Bitcoin untuk hari ini saya rasa itu aja teman-teman. Kita ngelihat Bitcoin itu akhirnya sukses ya untuk break dari Fibo 50% yang kita sempat bahas kemarin gitu ya. Kita ngelihat kemarin itu semacam sign of weakness, tapi kemudian hari ini recover lagi gitu ya di perdagangan pagi hari. Jadi takutnya nanti malam nih teman-teman ya, jangan-jangan setelah jam 9 balik lagi ada dump lagi kondisinya. Karena seperti yang kita lihat saat ini teman-teman, saya bahas sedikit, dolar indeks itu lagi penguatan ya. Jadi ingat teman-teman, karena dolar indeks itu juga bisa dibilang sifatnya kontra ya terhadap si cryptocurrency. Karena ya kalian tahu lah ya, Bitcoin terhadap US dollar gitu kan. Ya berarti kalau misalnya US dollar penguatan, otomatis akan ada impact terhadap si Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Dan tentunya ini akan affected ke semua kripto. Oke, saya pikir itu aja teman-teman update-nya. Fokus saya terhadap pergerakan Bitcoin saat ini simple banget teman-teman ya. Pertama, kalian perhatikan ada resistance di pergerakan area ini ya. Ini resistance, rejection. Dan kalau misalkan kita mendapatkan rejection kembali dari area tersebut, ya it's okay ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan it's okay karena in the end memang market crypto itu lagi sideways di kisaran pergerakan area 40.000 dan juga di kisaran 45.000 ya. Bagi saya mungkin ini juga merupakan satu proses big fund atau whales melakukan akumulasi. Jadi teman-teman, simpelnya sebelum menentukan trade, kalian perhatikan aja dua poin ini ya. Resistance, support ya. Ingat key support ini juga berlaku pada time frame daily ya. The greatest key support yang kita perlu lihat Bitcoin untuk pertahankan karena break dari area ini artinya Bitcoin berpotensi bermain di range di bawah area tersebut. Oke? Jadi simpel banget teman-teman ya. Fokus hanya pada dua hal ini aja kalau menurut saya untuk saat ini. Oke? So once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy ya terhadap apa yang saya jelaskan di dalam video kali ini, dan semoga kiranya jam 9 malam nanti favornya itu lebih ke arah cryptocurrency ya, artinya dolar di dump aja ya teman-teman. Dan ya, I think that's it informasi yang bisa saya sampaikan. Once again, thank you very much teman-teman for watching this video till the end. Bagi teman-teman yang nonton sampai selesai, make sure kalian komen 3% teman-teman, dan jangan lupa leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya bahas teman-teman. Sesaat lagi atau mungkin kira-kira di awal atau pertengahan bulan Oktober lah ya, saya akan mengadakan live streaming ya. Live streaming tentunya di sana kita bisa Q&A, teman-teman juga bisa discuss seputar chart yang bisa kita bahas sama-sama dan kita bedah sama-sama. Oke? So once again, sampai ketemu lagi di next update. Tonight akan saya update seputaran COTI, dan seperti biasa mungkin agak pagian ya, saya akan update seputaran Bitcoin. Oke? Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. Cheers.